Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mengingatkan kita semua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua untuk mendapati bulan yang sangat agung, yaitu bulan Sya'ban. Dan sekarang kita berada di tanggal 9 ya dari bulan Sya'ban, yang tentunya ini adalah karunia Allah yang begitu besar, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi pengingat kita semua kalau sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang selalu kita idam-idamkan kedatangannya, karena ia adalah syahrul mubarak, syahrul fadail, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menerima laporan dari setiap amalan yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima laporan itu 3 kali. Laporan setiap hari, yaitu terjadi di waktu asar dan di waktu subuh, yang mana malaikat siang dan malaikat malam bergantian menjaga manusia. Kemudian malaikat siang di waktu asar naik menuju Allah Subhanahu wa taala, memberikan laporan tentang perbuatan hambanya. Kemudian ada juga laporan setiap pekannya, yaitu terjadi pada hari apa? Senin dan Kamis. Makanya kita disunahkan untuk puasa Senin Kamis. Dan ada yang disebut dengan laporan tahunan, yakni seluruh amal perbuatan kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya, tepatnya di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti membaca Al-Quran, sedekah. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Karena puasa di bulan Sya'ban ini ibarat sholat rawatib. Sebagaimana ya dalam sholat wajib itu ada ibadah rawatib, qobliyah dan juga ada ba'diyah. Nah, demikian pula puasa Ramadan, ada qobliyah dan ada ba'diyahnya. Qobliyahnya yaitu puasa di bulan Sya'ban. Adapun ba'diyahnya kita puasa di bulan apa?
Syawal. Berapa hari? 6 hari. Ya. Jadi itulah kedudukan puasa di bulan Sya'ban sebagai rawatib dari puasa Ramadan. Yakni ibadah yang mengiringi di bulan suci Ramadan. Dan juga sebagai pemanasan agar kita tidak kaget untuk mengerjakan ibadah ya di bulan suci Ramadan. Baik, itu mungkin sebagai pengingat ya, karena insya Allah kalau sekarang tanggal 9 berarti tinggal 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 6. Melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih berkaitan dengan larangan bertabarruk dengan pohon, batu, dan yang semisalnya. Dan sudah kita sebutkan kaidah-kaidah penting di dalam mencari berkah. Yang pertama, kita harus yakin bahwa keberkahan itu datangnya dari siapa? Allah. Yang kedua, media yang kita gunakan untuk ngalap berkah itu dibenarkan menurut syariat. Dan yang ketiga, tata cara ngalap berkahnya pun sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, berikutnya kita akan bahas dalil yang terakhir, yaitu dalil yang menjelaskan tentang larangan bertabarruk dengan pohon. Jadi apapun jenis pohon yang kita dapati di muka bumi ini, maka kita tidak boleh bertabarruk dengannya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ada satu pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah, yang pohon tersebut dinamakan pohon apa? Uzza. Naam, Uzza, yang disembah. Ternyata di balik pohon tersebut ada syaitan. Iya, ada syaitan yang dijadikan tempat untuk mempertaruhkan nasib, tempat meminta, dan yang lainnya. Adapun hadis yang terakhir ini disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain dalam rangka untuk memerangi penduduk yang ada di sana. Dan di tengah perjalanan mereka mendapati sebuah pohon, yang pohon itu disebut Zatu Anwar. Bagaimanakah kisahnya? Kita baca. An Abi Waqid Al-Laisi, dari Abu Waqid Al-Laisi. Abu Waqid Al-Laisi, ya, dia adalah seorang sahabat yang masyhur. Nama aslinya adalah Al-Haris bin Auf. Wafat pada tahun 68 Hijriah ketika berumur 85 tahun. Jadi menunjukkan Abu Waqid Al-Laisi kalau dia meninggal ya pada tahun 68 Hijriah dan umur beliau saat itu 85 tahun, berarti beliau mengalami masa-masa jahiliyah. Ya. Dan beliau juga mengalami bagaimana kondisi para sahabat yang mereka baru masuk Islam. Apa yang beliau kisahkan? Kita baca. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain adalah sebuah lembah yang berada tidak jauh dari kota Mekah.
Dan peristiwa ini disebut sebagai Perang Hunain. Jadi setelah Fathu Mekah, yakni kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ternyata di Hunain ada kabilah, yaitu kabilah Sakif dan Hawazin, yang mereka berjumlah sangat banyak. Mereka tidak mau membaiat Rasulullah SAW, bahkan memiliki rencana yang sangat busuk, yakni ingin menyerang kaum muslimin yang telah berhasil menguasai kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi mereka. Dan Nabi SAW tidak tanggung-tanggung berangkat menuju Hunain bersama 12.000 pasukan. 12.000 pasukan jemaah. Sedikit atau banyak ini? Banyak. Iya. Berbeda pada peristiwa perang Badar, perang Uhud yang hanya 3.000-an atau 1.000 ya. 1.000-an, ini 12.000. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu semakin kesini maka semakin berkembang. Iya. 12.000 ini terbagi menjadi dua. 2.000 dari Mekah dan 10.000 dari Madinah. Makanya ada ayat Al-Quran ya, mengenai apa yang mereka perbuat, yaitu mereka dengan congkaknya, ya ini kaum muslimin ya, dia mengatakan lan naglibal yaumin killah, hari ini kita nggak mungkin kalah. Dia pede karena jumlahnya begitu banyak, 12.000, sementara orang-orang kafir Hawazin itu hanya berjumlah 4.000. Jadi kalau dari sisi angka lebih banyak kaum muslimin 12.000. Sedangkan kafir Hawazin 4.000, berarti berapa banding berapa jemaah? 1:3. Ya, makanya mereka mengatakan ya nih kaum muslimin enggak mungkin kalah kita sekarang. Tapi ternyata mereka kalah. Dan Allah turunkan ayat Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Jadi mereka ditimpa kekalahan awalnya, yang hingga pada akhirnya mereka juga menang. Tapi apa kata Allah? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kalian pada banyak medan perang, tetapi ingat pada perang Hunain, tatkala kalian ujub terhadap jumlah kalian yang begitu banyak, ternyata jumlah tersebut tidak berguna sama sekali. Bumi yang luas ini sempit bagi kalian. Ya, ayat ini yaitu surat At-Taubah ayat 25 menggambarkan bagaimana orang-orang kaum muslimin mereka ujub dengan banyaknya jumlah mereka hingga akhirnya Allah menimpakan kekalahan kepada mereka. Maka dari sinilah para ulama tafsir mengatakan bahwasanya sebab kekalahan kaum muslimin pada beberapa medan perang itu sebenarnya bukan karena sedikitnya jumlah mereka, bukan karena sebab canggihnya persenjataan orang-orang kafir, tetapi karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Uhud misalnya, orang-orang pada bertanya, ya, kenapa kalian kalah? Kenapa kok kita bisa kalah? Kemudian Allah katakan, kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Baik, jadi itu tentang perang apa? Perang Hunain. Nah, jadi Abu Waqid Al-Laitsi ini menceritakan tentang perjalanan dia menuju Hunain. Apa kata Abu Waqid? Wa nahnu hudasau ahdi bi kufrin. Dan saat itu
kami masih baru dalam kekufuran. Artinya kami baru masuk Islam. Jadi Abu Waqid ini memberikan uzur, ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa apabila ada seseorang yang memberikan uzur kepada kita hingga akhirnya dia tidak menjalankan amanahnya, tidak menjalankan kewajibannya, maka hendaknya kita memberikan maaf kepada dia. Jadi sekali lagi, bahkan ini menjadi kewajiban ya bagi siapa saja yang mendapati seseorang yang dia sudah memberikan uzurnya, alasannya kenapa dia tidak bertanggung jawab, kenapa dia tidak menunaikan amanahnya, maka hendaknya kita memaafkannya. Sebagai contoh misalnya, ada seorang yang minjem duit sama kita, janji mau kembalikan tanggal 1 Maret, kita tagih. Atau mungkin dia datang kepada kita, mohon maaf, duitnya kepake buat biaya istri lahiran. Berarti kan dia memberikan apa ini? Uzur, maka berikanlah tempo. Ya. Nah, sebagaimana di sini Abu Waqid Al-Laitsi memberikan uzur, yakni dia menyampaikan alasannya. Ya. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Nah, ketika mereka lewat, mereka menemukan ada sebuah pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, yang pohon tersebut dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah dengan cara menggantungkan senjata-senjata mereka. Jadi ini menjadi inti pembahasan kita jamaah sekalian. Jadi para sahabat yang baru pada masuk Islam ketika menuju Hunain melihat ada pohon. Pohon tersebut dinamakan Zatu Anwat. Pohon apa jemaah? Zatu Anwat. Jadi pohon itu dijadikan oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjata-senjata. Supaya apa? Ya, supaya senjatanya mungkin tajam, iya kan? Jadi supaya senjatanya itu terisi istilahnya gitu kan. Iya. Karena seperti di masyarakat kita ada yang seperti itu gitu kan. Jadi meletakkan benda-benda yang dianggap pustaka itu disimpan di tempat-tempat tertentu supaya terisi katanya. Kayak dulu waktu musim batu akik itu, ya, ada seorang beli cincin, kemudian cincinnya itu diletakkan di mihrab masjid selama 40 hari. Dengan meyakini setelah didiamkan 40 hari, ya, akan terisi. Tapi ternyata pas dia ambil lagi udah nggak ada cincinnya, diambil orang. Ya sama seperti halnya ritual-ritual memandikan keris dengan 7 bunga, ya kan, dengan 7 mata air. Ya, ternyata ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Nah, mereka, yakni para sahabat yang tadi dikatakan baru pada masuk Islam, mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikanlah kepada kami pohon zatu anwat sebagaimana mereka memiliki pohon apa? Zatu anwat. Subhanallah. Ini karena apa dia ngomong kayak gini? Karena baru pada masuk Islam, nggak paham. Mereka nggak paham ini kalau ini adalah kesyirikan. Mereka bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, buatkan kepada kami pohon zatu anwat sebagaimana mereka juga punya pohon zatu anwat." Subhanallah. Maka kesalahan yang mereka lakukan Nabi tidak mendiamkan. Itulah yang menjadi tanggung jawab beliau apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para sahabatnya, walaupun tadi dikatakan mereka baru masuk Islam, ya,
Nabi tetap memberikan peringatan, tapi tidak menghukum, beda. Mengingatkan, ya itu suatu hal yang harus kita dahulukan. Adapun memberikan hukum itu urusan yang lainnya. Ya, karena mereka jahil, ya tetap Nabi memberikan peringatan. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Banu Israel. Artinya, kalian demi jiwaku berada di tangannya, kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Banu Israel. Jadi Rasulullah menyamakan perbuatan mereka yang minta dibuatkan pohon zatu anwat, ya seperti orang-orang Banu Israel yang mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu di mana orang-orang Banu Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, yang jahil. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis sahih yang memberikan banyak faedah. Kita sebutkan faedah-faedah ilmu dari hadis ini. Yang pertama, bahwa bertabarruk dengan batu atau pohon adalah apa? Syirik. Karena ini adalah dalil yang terakhir dari bab yang sedang kita bahas, maka perlu kita tekankan lagi. Perlu kita ingatkan lagi bahwa yang namanya bertabarruk dengan batu dan pohon adalah apa? Syirik. Ya. Jadi kita tidak boleh termakan omongan orang-orang yang menyuruh kita untuk meletakkan apa yang kita punya dalam rangka untuk ngalap berkah. Ya, seperti misalnya kita punya peci, ya, kemudian peci kita dipinta, ini peci antum sini, ana taruh nanti ana usap-usapin ke Ka'bah. Jadi sebelum dia berangkat umroh itu, peci kita dia dipinjam, nanti ana usap-usapin di tembok Ka'bah. Supaya apa jemaah? Berkah. Ini ada seperti itu. Ya. Kadang nitip nama, ya kan. Jadi sebelum berangkat nih nanti dia nulis di kertas itu kan namanya. Kemudian nanti disimpan di mana itu? Di Arafah. Ini banyak sekali kesyirikan-kesyirikan di sana jamaah sekalian. Ya, menulis jadi apa namanya itu, tanah haram menjadi kotor karena ulah orang-orang jahil. Ya, batu-batu ditifek ya dengan nama orang-orang yang dicintainya. Ini jelas tabaruk yang salah jemaah. Ya. Tabaruk yang berbau kesyirikan. Jadi enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Ya. Atau juga benda-benda yang datang dari mana saja. Misalnya orang pulang umroh, dia misalnya bawa tanah Mekah, kemudian disuruh simpen di warungnya, di tokonya, maka ini enggak boleh. Itu adalah bentuk apa? Kesyirikan. Ya. Nah, jadi tabaruk dengan pohon dan batu adalah apa? Syirik. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menjelaskan apa yang mereka katakan itu seperti perbuatan siapa tadi? Banu Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Maka ini memberikan faedah yang sangat penting, larangan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Sekali lagi, larangan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini
mencakup semuanya. Baik itu ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, atau juga orang Buddha, Hindu, Konghucu, atau termasuk juga mereka yang tidak beragama. Ya, maka semua tindakan tasyabuh yang terlarang adalah menyerupai apa yang menjadi ciri khas mereka. Sekali lagi, apa yang menjadi ciri khas mereka kita nggak boleh ngikutin. Nabi memberikan ancaman, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami yang menyerupai selain kami. Seperti misalnya ya ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, nggak boleh, haram. Atau juga ikut-ikutan memakai topi Sinterklas, atau juga ya merayakan tahun baru, nggak boleh. Ya, merayakan tahun baru dengan trompet, nabu petasan, atau sengaja dia bergadang, nungguin apa? Nungguin tanggal apa, jam 12 teng, mereka akan hidupin apa itu? Kembang api, nggak boleh. Atau di bulan Februari seperti kemarin ada sebagian kaum muslimin yang merayakan apa itu? Hari Valentine Day. Dikatakan hari yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, diungkapkan dengan memberikan apa itu? Coklat. Ya, anak kecil juga nggak mau kalah, tukaran apa? Coki-coki. Nggak boleh. Ya, apalagi di zaman sekarang banyaknya media-media yang mendukung pemahaman-pemahaman kufur. Seperti para wanita digandrungi dengan K-pop, film-film Korea. Nggak boleh kita sebagai seorang muslim. Sehingga cara berpakaiannya ia mengikuti gaya mereka. Dan di foto profilnya ya ditempel foto-foto mereka. Banyak itu perempuan zaman sekarang. Mudah-mudahan mah perempuan di sini mah kagak ya. Amin. Iya, orang yang seperti ini nanti apa ya? Jodohnya terlalu tinggi jamaah sekalian. Iya. Jadi cari yang ideal gitu kan. Mencari laki-laki yang penampilannya seperti orang Korea. Mana ada? Ya. Jadi nggak boleh. Itu semua itu bentuk apa? Tasyabuh. Setiap ada film baru di internet di-download ya kan. Jadi seakan-akan rugi kalau nggak nonton. Kita ini sebagai seorang muslim jamaah harus bangga dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Dari sisi pakaian, ya berbicara. Apa yang menjadi kebiasaan mereka maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, jadi itu faedah yang kedua, larangan apa? Tasyabuh ya kepada orang-orang kafir. Ulang tahun juga sama itu, bentuk tasyabuh itu. Ya, merayakan hari ulang tahun. Gak boleh kita mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakan, atau misalnya antum saling mengundang, nanti main ke rumah ya, emang ada apa? Saya ulang tahun, gak boleh. Ya, atau misalnya antum diundang mana? Ke warung makan, mau ngapain tumen-tumenan? Saya mau ngerayain ulang tahun, nggak boleh. Kalau mau traktir nggak harus pas di hari ulang tahunnya, kapan saja boleh. Justru kalau kita bertepatan dengan hari ulang tahun kita, sedih jamaah sekalian. Kenapa? Berarti semakin kesini usia kita semakin berkurang. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah al-ibratu bil ma'ani laisa bil asma. Al-ibratu bil ma'ani laisa bil asma. Maksudnya apa? Yang menjadi patokan hukum adalah maknanya, hakikatnya, bukan namanya. Perhatikan di sini, ya, orang-orang Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa, yaitu Tuhan. Ya, yang Tuhan
dimaksud di sini mungkin patung sapi atau berhala-berhala ya. Nah, adapun yang diminta oleh para sahabat yaitu sebuah pohon. Namanya berbeda, yang satu pohon, yang satu apa? Patung. Tetapi kalau ternyata tujuannya sama, yaitu menghambakan kepada benda-benda tersebut, maka sama-sama dinilai apa? Syirik. Ya, seperti sekarang tabaruknya itu ya lebih banyak bertabaruk dengan kuburan, seperti yang sudah kita bahas, bertabaruk dengan batu Al-Quran, ya, bertabaruk dengan sumur-sumur tertentu, bertabaruk dengan kerbau bule yang dianggap sebagai kiai selamat, ya. Semua itu sama aja. Semua itu sama saja dikatakan termasuk bentuk apa? Kesyirikan. Walaupun atas nama tawasul, atas nama syafaat. Sekarang jamaah sekalian, kalau kita tanya tuh kepada orang-orang yang melakukan wisata religi, ya, kita nasihatkan tuh ngapain ke sana? Kan nggak boleh minta-minta sama kuburan. Pasti mereka jawab apa? Siapa bilang kita itu nyembah kuburan? Siapa bilang kita minta kepada penghuni kubur? Kita itu hanya menjadikan mereka sebagai apa? Wasilah pelantara. Tetap saya berdoa sama Allah. Tetapi saya pengen doa saya itu didengar oleh Allah, yaitu melalui apa? Pelantara. Sama aja jamaah sekalian, nggak boleh. Ya. Makanya kemungkaran di kuburan itu bukan hanya meminta kepada penghuni kubur, tetapi juga dia menjadikan sebagai wasilah. Menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Atau juga dia meyakini ya berdoa di kuburan itu diijabah. Inilah tauhid yang kita berusaha untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik jamaah sekalian. Iya. Kemudian yang terakhir di antara faedah dari hadis ini, yaitu orang yang bertabaruk kepada selain Allah, ya, bertabaruk dengan benda-benda yang seperti tadi, itu sama saja melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dianggap melecehkan jamaah sekalian? Jadi mereka menyamakan antara Allah dengan benda-benda mati. Ya, inilah bentuk pelecehan. Makanya kenapa kita disuruh membenci mereka? Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya, ya, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya kita tidak patut untuk mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka itu melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu menyamakan Allah, zat yang maha mulia, yang maha sempurna, disamakan dengan makhluk jamaah sekalian. Iya. Seperti misalnya kalau ada orang yang mencela, melecehkan orang tua kita marah nggak jamaah? Marah. Misalnya orang tua kita disamakan dengan orang gila gitu kan, atau juga dengan orang-orang yang rendahan, tentu kita marah. Nah, ini Allah disamakan dengan makhluk. Ya, inilah yang disebut dengan al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan-perbuatan mereka. Maka dari sini juga haram hukumnya, di mana seseorang menggandrungi artis-artis kafir, ya, mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak punya agama, ateis. Nauzubillah jamaah sekalian. Ya, walaupun mereka diundang ke negeri kita, kemudian dimuliakan, dikasih panggung, tetap kita sebagai seorang muslim ya tidak diperbolehkan. Baik, itu faedah-faedah
yang bisa kita petik dari hadis Abu Waqid Al-Laisi. Baik, kita buka tanya jawab. Alhamdulillah selesai bab tentang tabarruk. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab baru, yaitu tentang menyembelih untuk selain Allah. Ya, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Yang ibu-ibu jika ada pertanyaan silahkan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada case ada orang yang dia profesinya dukun dan dia ngakuin dia profesinya dukun memang gitu. Tapi dia juga ngelaksanain sholat. Nah, Gitu. Sholat 5 waktu itu dia ngelaksanain di masjid. Bahkan kalau Jumatan datangnya lebih awal daripada yang lain gitu. iya. Nah, ketika dia meninggal ini apakah boleh disolatkan atau dia jatuhnya seperti layaknya orang munafik atau orang kafir? Baik, ahsan. Nah, ini adalah pembahasan yang memang sangat krusial ya, tentang menghukumi kafir secara individu. Bahkan ini juga termasuk pembahasan yang termasuk pembahasan al-udhru bil jahl. Apakah dia diberikan uzur atau tidak? Jadi tentunya untuk menghukumi orang itu keluar dari Islam, karena kan yang namanya dukun dikatakan sudah apa? Musyrik, keluar dari Islam gitu. Nah, tapi permasalahannya dia itu masih sholat gitu kan. Permasalahannya dia berpenampilan sebagai seorang muslim. Dan dia mengatakan saya dukun gitu kan. Bahkan banyak orang-orang yang datang kepadanya. Dan itu ada. Bahkan di kampung saya gitu ya, di daerah Cipondo Ketapang, itu ada orang seperti itu. Pakai peci. Kalau ngaji datang dia ngaji. Kalau sholat dia sholat. Sholat tarawih apa segala macam. Tapi setiap malam itu banyak orang datang kepada dia. Iya. Dengan istilah ya minta syariat lah, minta air lah. Kadang bisa menerawang pasiennya gitu kan. Nah, pertanyaannya orang seperti ini dikatakan keluar dari Islam atau tidak begitu ya? Maka kalau kita berbicara secara umum, jelas ini merupakan bentuk kesyirikan, kekufuran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Tetapi secara individu ini nggak bisa. Artinya kalau dia meninggal, tetap dia dihukumi sebagai seorang muslim, disolatin, dikapanin. Nah, tapi tokoh-tokoh masyarakat itu jangan. Kenapa? Ya. Karena kan untuk memvonis dia keluar dari Islam, yang pertama sudah tegak baginya hujah. Artinya ada orang yang sudah menyampaikan, berdiskusi. Kemudian yang kedua, intifaul mawani'. Tidak adanya penghalang-penghalang. Dan tidak adanya syubhat. Karena sebatas yang mereka pahami ini hanya sekedar syariat. Begitu. Ya. Berbeda halnya kalau jelas-jelas mereka udah nggak sholat lagi gitu kan. Ya seperti ya mungkin kayak orang kejawen ya, itu udah jelas kan. Atau mungkin kalau di kita namanya Sunda Uwitan, tahu kan? Yang nggak punya agama seperti orang ateis gitu. Nah itu udah jelas kayak gitu. Ya. Jadi untuk secara individu kita nggak bisa sembarangan. Nah, keluarga saya ada yang melaksanakan puasa mutih selama 40 hari untuk memenuhi hajat tertentu. Saya belum pernah menemukan ini dalam sunnah. Jika hal tersebut tidak benar, bagaimana kami menegur mereka tanpa mengurangi rasa hormat kami? Baik, ya tentunya tidak ada istilahnya puasa mutih. Kenapa nggak ada puasa merah, puasa hijau?
Kenapa harus puasa mutih gitu? Memang banyak berkembang ya puasa-puasa itu. Ada lagi pernah saya dapat cerita puasa bisu. Apa lagi puasa bisu? Puasa bisu apa? Puasa nggak ngomong. Yaitu repotnya dia datang ke tukang cukur. Ditanya sama tukang cukur, "Mas mau potong apa?" Betul nggak ngomong. Nah ini yang cerita tukang cukur, betul cukur udah ngaji ya. Cerita sih ya gitu kan. Jadi tanya nggak ngomong gitu aja diam gitu ya. Ya karena apa? Sebelumnya itu akrab bercanda gitu loh. Sebelumnya akrab bercanda, kalau nyukur sih pasti ngomong. Ini tumen-tumenan nggak ngomong ke orang bisu. Iya. Ditanya sama tetangganya, iya dia itu udah 2 minggu agak ngomong. Selesailah dia dari puasa bisu, datang lagi ke tukang cukur. "Mohon maaf Pak, kemarin saya sengaja nggak ngomong, lagi puasa." Maksudnya puasa nggak ngomong. Ada gitu loh, puasa bisu. Nah ini juga sama, puasa 40 hari. Kita sampaikan baik-baik. Cari momen yang tepat. Dan bukan dengan cara di WA, apalagi di grup. Cari artikel-artikel yang menjelaskan bid'ahnya puasa 40 hari. Yang ada ngamuk. Yang ada, udah terserah urusin antum aja gitu kan. Maka cari waktu yang tepat, lagi kumpul, suasana enak, nyaman gitu kan. Atau misalnya orang tersebut yang butuh sama antum gitu ya. Ajak ngobrol, ajak ngopi. Nah disitulah sampaikan. Baik-baik. Bahwa hal tersebut yang pertama tidak disyariatkan oleh Nabi, yang kedua itu memberatkan diri. Ini memberatkan diri dan gak dapat pahala apa-apa, karena termasuk perkara bid'ah. Kemudian juga yang ketiga, sampaikan bahwasanya puasa yang sebulan itu hanya puasa apa? Ramadan. Selain itu ada nggak puasanya sebulan? Tidak ada, kecuali puasa dalam rangka untuk membayar kafarat, ya beda lagi. Jadi nggak ada. Puasa Saban kita juga disuruh untuk memperbanyak puasa, bukan dalam artian sebulan, tidak. Ya, memang inilah tugas kita jemaah, untuk menyampaikan baik-baik. Ya. Kalau kita meminjamkan uang ke teman dan kita memberitahu ke orang tua atau pasangan kalau kita meminjamkan, apa pahala kita meminjamkan uang tersebut ada yang berkurang, hilang. Kalau kita bilang-bilang tentang meminjamkan tersebut. Saya kira ini tergantung tujuannya. Kalau dia ngasih tahu kepada orang tua, ya tujuannya adalah agar orang tua tahu kalau uangnya itu kepake, atau kepada suaminya atau kepada istrinya, kemarin uang saya dipinjam, gitu ya. Ini nggak masalah, boleh. Iya. Tapi kalau hanya segera cerita tidak boleh. Karena apa? Meminjamkan uang ini bagian daripada sedekah jamaah. Sedekah. Walaupun uang kita kembali, ya ini dikategorikan sebagai sedekah. Makanya kebaikan dalam masalah meminjamkan uang itu ada 3. Kita minjemin uang. Yang kedua menagih. Yang ketiga memberikan tempo. Yang keempat mengikhlaskan. Itu semuanya bernilai apa? Kebaikan. Apa kata Nabi? Man yassarallahu an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pada surat Al-Anfal ayat 35 itu kan ibadahnya orang-orang jin itu mereka bersiul dan bertepuk tangan di sekitar ya. Iya. Apakah itu menjadi dalil larangan untuk bersiul dan tepuk tangan? Iya. Betul. Jadi termasuk kebiasaan yang harus kita hindari, larangan bersiul. Tahu kan bersiul? Jadi pakai mulut gitu kan dia, syut gitu kan. Ya seperti itu. Atau juga bersiul dia nyanyi kayak seruling. Itu nggak boleh. Itu kebiasaan orang Yahudi. Terus ya juga yang ketiga tepuk tangan. Tepuk tangan tanpa ada maksud apa-apa itu nggak boleh.
Iya, misalnya tepuk pramuka 3 kali ya kan. Nah itu nggak boleh. Ada hiruk pikuk misalnya meriah tepuk tangan, nggak boleh. Itu budaya orang-orang Yahudi. Kecuali tepuk tangan yang dimaksud ketika seorang wanita meluruskan imam yang salah. Itu pun tepuk tangannya bukan begini-begini, tapi hanya begini. Begitu, ya. Jadi betul, bersiul dan bertepuk tangan itulah kebiasaan orang-orang Yahudi yang kita tidak boleh mengikutinya. Kalau ada acara-acara, misalnya ada game, ada perlombaan, nggak boleh kita tepuk tangan. Jelas? Nah, cukup jamaah sekalian, ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang menyembelih untuk selain Allah. Tapi karena sebentar lagi Ramadan ya, jadi kita akan bahas sedikit merefresh tentang fikih di bulan suci Ramadan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.